Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Wurpanto selaku pembina Yayasan Bina Mulia, yang kami hormati Bapak Ustadz Jauhar Ali SPDI MPDI selaku narasumber Katasa pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Aminuddin Gufron selaku Ketua Yayasan Bina Mulia. Yang kami hormati Bapak Muhammad Tarnoji selaku Direktur Yayasan Bina Mulia dan jamaah Katasa atau kajian tanggal 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayahnya serta sehingga kita semua dapat bermuajah bersama meskipun secara online dalam pertemuan Katasa pada hari ini. Dan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalannya dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang dengan ajarannya, yakni dengan ad-dinul Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya di sini Raden Roro Lintang Kusmastuti selaku Master of Ceremony dalam membawakan acara Katasa yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Mulia. Dan saya berasal dari Yayasan Bina Mulia Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Jauhar Ali SPDI MPDI dengan tema Katasa, yakni membangun surga dengan kata-kata ketika lisan menjadi amal jariah. Untuk itu, sebelum materi disampaikan, alangkah baiknya kita membuka dengan bacaan sholawat Nabi. Untuk pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW akan dibawakan oleh saudara Rauf Amrullah. Kepada Kak Rauf Amrullah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهدينا وتنسيتا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد من الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا يا حبيب حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا، فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، قمت يا وجه السرور يا نبي. عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. الله عليك، أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير ووالي الله الله، أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الله الله، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور الأيل، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور الأيل، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعاد، يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبارك، وردنا يوم النشور، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد
يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Rauf Amrullah. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama materi dengan tema membangun surga dengan kata-kata ketika lisan menjadi amal jariah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jauhar Ali, SPDI, MPDI, dan untuk yang terakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada beliau, Bapak Ustadz Jauhar Ali, SPDI, MPDI, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Radan Roro Lintang Kusumastuti. Wah, ini darah biru kayaknya ini ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga pada malam hari ini Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa bertemu walaupun mungkin raga kita tidak bisa dalam satu frame, mungkin kita berada di tempat yang berbeda. Saya berada di Pekalongan, mungkin ada juga yang berada di Jogja atau mungkin di daerah yang lainnya. Tapi Alhamdulillah karena nikmat Allah, karena kita sehingga kita bisa bersua walaupun via online, via Zoom, bisa melaksanakan kegiatan Katasa. Nah, ini kegiatan yang luar biasa yang diprakarsai oleh pembina Yayasan Bina Insan Mulia, Bapak Dr. Muhammad Purwanto, yang luar biasa. Kajian ini merupakan kajian yang saya sangat sangat luar biasa, insya Allah menjadi amal jariah bagi Bapak Muhammad Purwanto untuk melaksanakan kegiatannya. Semoga bermanfaat ila yaumil akhir. Allahumma amin. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama selaku pengikut risalah Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bersama-sama tak henti-hentinya menyampaikan salam serta sholawat. Dan Alhamdulillah di awal tadi disampaikan kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW. Dan insya Allah yang hadir pada forum kali ini, yang hadir di Zoom ini, yang saya lihat di sini ada sekitar 50-an jamaah, insya Allah termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Suara saya terdengar dengan jelas nggih, Mbak Raden Roro nggih? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, yang pertama yang sangat saya hormati ini Bapak Pembina Yayasan Bina Insan Mulia, Bapak Dr. Muhammad Purwanto. Nggih, leres nggih. Maaf kalau ada Siap, salah-salah kata siap, yang Pak, saya siap. sampaikan. Cukup. Dan ini yang sangat saya hormati seluruh pengurus yayasan yang mungkin saya belum bisa menyebutkan satu persatu, dan wabil khusus seluruh jamaah yang hadir pada kajian tanggal 1 Kartasa, kajian tanggal 1 ini nama yang sangat keren sekali ini dan sangat memorable ya, sangat mudah dikenang, dan ini saya yakin ini diprakarsai idenya itu dari Pak Muhammad Purwanto, pembina kita. Dan Alhamdulillah ini sesi atau momen kedua saya mengisi kajian ini di momen yang sebelumnya. Nah, di kebetulan mungkin di kampus ya, Pak Ustadz.
apa Kak Pur. Saya biasa ketemu atau ketemu beliau ini di momen di pelatihan khusus pramuka di Lampung. Dan alhamdulillah silaturahmi saya dengan beliau sampai dengan detik ini bisa berjalan, bisa berkomunikasi walaupun hanya via online, dan mungkin di beberapa momen yang sebelumnya ada bertemu dengan kawan-kawan saya di acara di Kalimantan kalau tidak salah, menyampaikan salam untuk saya. Ya, salam saya terima. Saya manggil Kak Pur ini. Karena Ya, fotonya Bapak. tuh selalu muda terus pakai baret itu. Pakai baret. Wah, ini enggak apa pangling gitu. Masihnya usianya tuh masih kayak usia penegak atau pandega, masih muda sekali nih Kak Pur. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Pur, Ustadz Purwanto, dan jamaah semuanya. Pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan kajian tanggal 1, ketika saya diminta kajiannya apa gitu ya. Kajiannya. Oh iya, sebelum saya teruskan, ini mungkin sedikit perkenalan ya. Saya nama lengkapnya Pak Jauhar Ali, tapi biasa dipanggil kalau di forum-forum pramuka tuh Kak Jo, ya Kak Jo. Tapi jangan dipanggil Bang Jo, karena di lampu merah tuh ada tuh perempatan, udah Bang Jo dan terusnya ya. Dipanggil Kak Jo, tahu-tahu mungkin saya kebetulan di kampus di UIN Gus Dur Pekalongan, ya Alhamdulillah saya di sana sebagai apa namanya dosen pengampu mata kuliah terkait dengan bahasa Arab ya. Bahasanya insya Allah bahasanya para ahli surga gitu. Insya Allah, Allahumma amin. Semoga kita termasuk ahli surga yang insya Allah bisa berbahasa Arab dengan lancar dan ya dan fasih gitu ya. Itu perkenalan, saya domisili di Pekalongan sekarang, tapi asli itu secara administratif itu saya KTP-nya Jogja. Nah, KTP-nya Jogja, daerah Bausastran gitu. Karena kebetulan saya dapat dapat apa ya, gadis Jogja. Dapat gadis Jogja, nikah dengan orang Jogja. Aslinya asli ya orang NTB, Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Ya karena apa namanya merantau ke Jogja, dapat gadis Jogja, malah rezekinya ada di Pekalongan. Ya itu sedikit perkenalan dari saya, karena saya melihat di sini Yayasan Bina Insan Mulia, pusatnya ada di saya sedikit tracking nih Pak Pur, Kak Pur, terkait dengan yayasan ini ternyata pusatnya ada di Bojonegoro, ya asalnya dari Pak Pur, terus saya melihat, cabangnya ada di Jogja juga ternyata nggih. Ada Jogja, Malang, sama Balikpapan. Wah luar biasa, Makanya. nggih, nggih, nggih. Makanya saya, ini Jogja ini saya melihat ini mungkin ada yang dari Jogja, ini salam kenal, sedulur Jogja, ya saya juga Jogja, walaupun hanya KTP, tapi karena istri dan anak, ya lahirnya semua ada di Jogja. Baik, itu sedikit pembuka dari saya. Bapak Ibu, jamaah, apa ya, jamaah apa ini? Jamaah Katasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diminta untuk mengisi kajian ini, sebenarnya rada-rada bingung apa yang baik, apa nih tema yang harus kita kaji. Saya rasa kajian-kajian yang ada di apa namanya kajian baik itu online maupun offline, pengajian atau ceramah atau mungkin kultum, saya rasa sudah, menurut saya Bapak Ibu jamaah kata saya ini sudah sangat ini ya, sudah sangat mafhum lah, sudah sangat apa namanya mau mengetahui lebih detail terkait dengan kajian-kajian keagamaan. Tetapi izinkan saya di sini bukannya sebagai ustaz, sebagai Pak Yai atau mungkin apalah tuh namanya ya, bukan, tetapi hanya sekedar kita bersama-sama ya apa ya mengingatkan ya, mengingatkan satu sama lain. Oh ini ada Pak Jo, ada Kak Jo yang ya paling tidak kita mengkaji bareng lah. Saya bukan orang yang paham, yang lebih paham, yang lebih mengetahui tentang hal ini. Saya Al-Fakir ya Pak Jo, Pak Johar Ali masih perlu belajar juga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit share screen ya. Izin mana? Oke, share screen. Ya sudah dilihat nggih. Ya terlihat nggih. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya, baik. Sudah terlihat ya sebentar. Nah, ini mungkin ya ini gara-gara Pak Pur ini saya harus
ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberikan. Nah, kajian malam ini saya memberikan tema kajian atau judulnya gitu, ya membangun surga dengan kata-kata ketika lisan menjadi amal jariah. Ya tentunya kajian tentang ini kajian yang sangat ya bisa dikatakan sangat biasa, wus. Menurut saya pada kesempatan kali ini, ya tentunya saya seperti saya sampaikan di awal tadi, ini hanya pada tataran untuk lebih kita mengingatkan satu sama lain. Artinya ini sederhana, ini kajian yang sangat sederhana. Kajian yang mungkin dalam bahasa itu berasir jidan jidan, sangat ringan sekali, tetapi tataran pelaksanaannya, ya tataran pelaksanaannya itu sangat-sangat berat gitu ya. Ya, topik ini mungkin ya bisa dikatakan sangat sederhana, tetapi ketika berada di tataran praktek, berada di tataran pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari itu, ya menurut saya kita sangat-sangat sangat berat. Dan dampaknya kata lisan yang kita miliki ini ya dampaknya tuh luar biasa. Makanya ada yang mengatakan kata itu doa. Ya, kata itu apa yang keluar dari mulut kita ini, baik itu kata yang baik maupun kata yang buruk atau tidak baik, itu menjadi doa dan akan kembali kepada siapa yang mengatakan hal tersebut. Dan seperti judul atau tema kajian kita malam ini, kata yang kita keluarkan dari lisan kita, ya bisa dikatakan ini ada sebuah daging lunak, ya bisa dikatakan yang sangat lentur ini berbahaya sekali kalau keluar kata-kata yang sangat-sangat negatif. Dan luar biasanya sekali kalau bisa mengeluarkan kata-kata yang positif dan seterusnya, sehingga nanti akan bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan kata yang keluar dari mulut kita ini, dari lisan kita ini, kata-kata yang negatif dan seterusnya, cari wong Jawa ya sikil papat metu, gitu nanti akan begitu juga nanti akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan tetap dipertanggungjawabkan. Baik, dari beberapa slide yang akan saya coba berikan kepada jemaah kata saya pada malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini sedikit ilustrasi eh, kata yang kita keluarkan ya dari lisan kita ini ya eh, merupakan anugerah, merupakan apa namanya suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga dengan lisan yang kita miliki ini, walaupun kecil mungkin ukurannya, ya kita bisa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan sampai kita meyakini keesaannya, sampai kita bersyahadat, itu merupakan karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Namun pada saat yang sama ternyata lisan kita ini yang bisa dikatakan ada satu amanah, walaupun ini kecil, alat vital ini yang kita miliki ini, tapi ada sebuah amanah yang sangat-sangat berat sekali yang harus kita apa namanya kita pegang, yang harus kita amanahi, yang kita harus jalankan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, lisan yang keluar dari mulut kita ini merupakan sebuah apa ya, sebuah benih, ya ada benih yang nantinya pada suatu masa, pada suatu ketika akan kita panen hasilnya. Dan tentunya seperti saya sampaikan di awal tadi, ketika kita mengeluarkan benih kebaikan dari lisan kita, nantinya akan menjadi pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau lisan kita ini dari kata-kata yang kita keluarkan ini ya sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, wah apa namanya elek lah gitu ya orang Jawa bilang, ya tentunya nanti akan kembali kepada kita yang nantinya akan mendapatkan kita apa namanya ganjaran
dosa. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," dikatakan falyakul khairan aw liyasmut. Ini barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia eh, hendaknya dia berkata ya yang baik, atau kalau nggak bisa berkata baik ya Rasulullah menyampaikan ya diam aja, menengok, diam aja, daripada kita keluar kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang sangat buruk ya. Sedikit kita mungkin mungkin kalau kita melihat di luar sana ya orang ngapunten maaf di jalanan sana sangat terbiasa fasih sekali ya, mengeluarkan kata-kata sedikit terjedot gitu ya, jatuh atau mungkin sedikit kaget sehingga keluar kata-kata yang maaf ya yang nggak baik gitu ya. Makanya ketika kita menghadapi hal seperti ini ada dua pilihan, makanya tadi saya katakan makanya kita harus bisa berkata yang baik atau diam, apa seperti yang disampaikan dalam hadis tadi. Makanya nggak ada pilihan lagi yang ketiga, berkata baik atau diam. Sudah tidak ada lagi tawaran lagi apa yang harus dilakukan, tidak dalam hadis ini. Makanya disampaikan falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau ya diam aja. Nggak ada opsi lagi yang ketiga. Ya kalau harus ada kata yang atau mungkin yang keluar ya memang itu kata yang buruk, ya diam aja. Diam saja. Lebih baik daripada kita harus menyakiti dengan lisan yang kita keluarkan. Ini eh, betapa dari hadis ini menunjukkan betapa apa ya seriusnya, begitu pentingnya, urgennya perkara lisan, perkara kata yang kita keluarkan, dan ini menjadi timbangan amal kita nantinya di akhirat nanti, di yaumil hisab nanti. Bapak Ibu jamaah kata saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini juga menjadi jembatan kita ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di Yayasan Bina Insan Mulia banyak saya lihat sekilas di IG-nya tuh banyak sekali kegiatan amal ya, amal, ada sedekah atau mungkin ada kegiatan apa wakaf Al-Qur'an, membangun masjid, kegiatan social development, empowerment community dan seterusnya. Itu mungkin sudah biasa ya. Tetapi kalau kita mungkin belum bisa melaksanakan hal itu yang artinya secara terbuka, secara real, dengan kata saja, dengan kata kita yang kita miliki ini, dengan lisan yang kita miliki ini, eh, ini juga bagian daripada apa? Bisa menjadi sumber amal jariah kita. Makanya setiap kata yang kita keluarkan itu akan dicatat. Setiap kata yang kita sampaikan, baik sadar atau tidaknya, ya itu akan eh, dicatat. Apa yang kita sampaikan ini kalau bisa menjadi, nanti akan menjadi amal jariah ini kalau ada kata-kata yang bisa menginspirasi, misalkan banyak gitu ya para para pendakwah ya, para para dai motivator yang memberikan dengan kemampuan orasinya, dengan kemampuan kata-kata yang dia milikinya bisa memberikan, menjadikan inspirasi, atau mungkin saya atau mungkin dari jamaah yang ada di sini sebagai guru ya, sebagai guru dari apa yang disampaikan itu bisa menjadi amal jariah ya, dengan menyampaikan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik kepada siswa-siswinya, begitu juga dengan kepada siapapun itu. Ada yang mengatakan apa namanya, kalau eh, seekor apa namanya bisa dikatakan siapapun ya yang mengatakan, tapi kalau sumber apa namanya apa yang apa yang disampaikan itu baik ya kita terima, ya kita terima, dan itu bisa kita laksanakan. Jangan melihat latan unzur maqala wala tanzur maqala, lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya mungkin saat ini saya Al-Fakir Johar Ali menyampaikan sesuatu yang insya Allah mungkin tidak ada yang negatif, ya ini semoga saja ini bisa insya Allah bisa menjadi amal jariah saya, insya Allah yang akan saya dapatkan insya Allah, ya seperti itu yang saya harapkan. Artinya nanti ada
pahala yang terus mengalir. Ya, misalkan nih seorang guru tadi saya contohkan ya, memberikan nasihat, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada siswa-siswinya di Madin, ya di TPQ, mengajarkan Iqra, Alif, Bata dan seterusnya. Ketika anak tersebut tumbuh dewasa, tumbuh besar dan seterusnya, dia bisa membaca, dia bisa mengaji dengan baik dan benar, ya ustadznya tersebut, gurunya tersebut, ya mualimnya tersebut mendapatkan amal jariah yang telah diajarkan kepada siswa-siswinya. Dan ini terutama nih kepada ibu atau mungkin calon ibu nih, ini Mbak Roro ya, siapa tadi ya? Mbak Raden Roro tadi, atau mungkin ada ibu-ibu yang ada di sini, upayakan kalau kepada anaknya itu untuk suratul Fatihah tuh jangan diberikan, bukannya kita ini ya memonopoli ya tidak, tetapi upayakan Al-Fatihah itu yang pertama kali mengajarkan adalah ibunya sendiri langsung kepada anaknya. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan suratul Fatihah, karena Al-Fatihah ini ya, wah, ya saya yakin Bapak Ibu jamaah kata saya pada malam hari ini sangat paham. Al-Fatihah itu pasti dibaca di setiap ibadah sholat kita. Ketika seorang ibu ya mengajarkan suratul Fatihah kepada anaknya, anaknya nanti terus belajar sholat ketika masih kecil, beranjak dewasa dan seterusnya sampai dia nanti menjadi seorang ayah, seorang ibu dan seterusnya, seorang anak yang dewasa ke depannya, ya amal jariahnya itu nanti akan kembali kepada ibu yang pertama kali mengajarkan suratul Fatihah. Makanya nanti ini kebetulan nanti ada anaknya saat ini atau mungkin calon-calon ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, ya silakan suratul Fatihah itu yang harus mengajarkannya itu ibunya. Jangan diberikan ke gurunya. Artinya terlalu gampang, terlalu mudah itu. Wah, masa semuanya diberikan al-majari ini kepada gurunya, ya tetap upayakan kita, saya mungkin sebagai orang tua atau mungkin ada yang sini sebagai bapak atau mungkin sebagai ibu, silakan suratul Fatihah atau hal-hal yang positif ini kita sebagai orang tua punya peran ya, punya peran, punya ambil apa andil ya untuk pembinaan karakter, untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Semuanya, semuanya. Jadi nanti tidak hanya di dominasi oleh seorang guru, ustadz, mualim yang ada di sekolah, yang ada di pesantren atau mungkin yang lainnya, tetapi kita sebagai orang tua juga harus berperan bisa mendapatkan amal jariah dari kata yang positif, dari kata yang baik yang kita berikan, yang kita ajarkan kepada anak kita yang ada di rumah. Ya kalau diamalkan terus, amal jariah terus ngalir terus sampai dengan ila yaumil akhir nanti. Makanya menjadi amal jariah. Makanya yang sangat dinanti oleh seorang ayah, seorang ibu ya adalah apa namanya anak-anak yang soleh, yang terutama yang sudah kita ajarkan, sudah kita bekali dengan pengajaran yang baik, dengan hal-hal yang positif ya, sehingga nanti ini benar-benar kembali jariahnya itu kepada kita. Makanya eh, kata yang kita sampaikan terutama nanti ini mungkin di rumah ya, di rumah lagi banyak pikiran, banyak masalah, ya harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai masalah tersebut dibawa ke rumah sehingga nanti keluarlah kata-kata yang tidak baik. Maka apa yang kita pikirkan ini ya perlu disortir ya, perlu difilter sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Makanya harus dipikir nih, apakah kata-kata yang kita sampaikan bisa mendapatkan amal jariah atau tidak, bisa memberikan sesuatu yang membangun, konstruktif, atau mungkin justru rusak, ya harus kita pikirkan lebih lanjut. Bapak Ibu jamaah Katasa pada malam hari ini, saya berikan beberapa contoh ya. Maka seperti yang saya katakan tadi, tidak mesti harus nunggu jadi seorang ustadz, tidak usah apa namanya menunggu menjadi seorang Pak Yai, menjadi apa profesor dan seterusnya untuk bisa menjadikan lisan kita ini bermanfaat. Tidak perlu harus menunggu kita punya ilmu dulu yang tinggi. Saya belum layak dan seterusnya, tidak. Apa yang ada yang mengatakan ya, apa tadi, kalau kita memberikan sesuatu yang
positif ya sampaikan saja walau itu satu kata yang sangat sederhana. Taunya misalkan ayo Le, tolong nanti apa untuk ke kamar mandi ya masuk kaki kiri dulu nanti keluar mana kaki kanan atau mungkin yang lainnya ada istilah tayamun. Tayamun itu kepada anak kita kita menyampaikan ataupun kepada siswa kita atau mungkin kepada siapa saja mendahulukan atau menggunakan tangan kanan ya tangan kanan mendahulukan tangan kanan baru ke tangan kiri. Tapi ini mungkin tradisi kita di Indonesia ya melihat sesuatu yang positif positif itu kalau kita menggunakan tangan kanan atau mungkin kalau ada yang punya kebiasaan yang tangannya kidal mungkin itu lain lain kasus lagi. Artinya dengan kata atau mungkin sesuatu yang sederhana yang kita miliki ini ya kita tidak perlu harus menunggu jadi ustadz dulu ya apa yang kita bisa ya silakan untuk kita sampaikan kepada kepada siswa-siswi atau mungkin kepada siapa saja yang intinya kita keluar yang kita miliki ini dari lisan kita adalah sesuatu yang positif. Misalkan contoh ini kalau di taklim gitu ya, di taklim pengajian atau mungkin ada ceramah atau mungkin ada TPQ Madin ya misalkan ya sudah sangat jelas Al-Quran kita mengajarkan Al-Quran kiroah apalagi menggunakan kiroati itu kiroati atau mungkin ikro dan seterusnya kita mengajarkan satu huruf saja itu kebaikannya pahalanya dilipat gandakan itu sebanyak 10 kali ya apalagi nanti sebentar lagi mungkin beberapa bulan yang akan datang kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan pahalanya itu akan berlipat berlipat ganda sehingga pahala yang kita dapatkan ini ya nantinya akan apa namanya ganjarannya akan menjadi amal jariah kepada kita sendiri sehingga ini bisa dikatakan apa yang kita keluarkan lisan kita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa menjadi investasi ya makanya jangan hanya melihat investasi itu dari materi investasi itu dari kata-kata yang kita keluarkan itu juga investasi investasi akhirat istilahnya sekarang lebih banyak marah ini di beberapa tempat termasuk di kami di Pekalongan ini ada kasus apa itu investasi bodong dan seterusnya ya tapi hanya melihat melihat nah, materi tapi ada investasi yang sangat ringan investasi yang sangat-sangat sederhana yaitu apa investasi pahala dengan kata-kata yang kita miliki sehingga nanti uh, ini benar-benar bisa menjadi amal jariah kepada kita semuanya. Misalkan saja apa tuh memberikan nasihat ya kepada siapa saja teman atau siapa saja yang kita kenal ya silakan disampaikan diberikan masukan ini ngapunten seharusnya begini gini gini dan seterusnya ya tentunya tidak dalam arti menggurui ya seperti saat ini ya saya tidak menggurui kepada jamaah kata saya pada malam hari ini ya tapi ya benar-benar dalam momen untuk memberikan apa namanya kita saling mengingatkan satu kepada yang lainnya dan selain dari nasihat ya bisa juga dalam bentuk apa doa ya doa untuk bagian orang makanya di tradisi kita mungkin di tradisi Islam apalagi di tradisi kita di Indonesia ketika kita menjenguk orang sakit ada doa yang kita sampaikan ketika apa namanya ya tradisi-tradisi di bulan apa namanya itu di bulan suci Ramadan tradisi Idul Fitri Lebaran dan seterusnya ya kita sowan ke orang tua kita kepada para sesepuh ya minta doa dari doa itu ya apalagi kita sebagai santri sebagai seorang murid ada guru ya minta doa kepada guru kita Ustadz Pak Yai dan Bunya dan seterusnya minta doa punya hajat apa saja silakan dari kata-kata atau doa yang dikeluarkan oleh guru-guru kita insya Allah akan memiliki dampak yang sangat kuat ya sehingga nanti akan berpengaruh kepada kita insya Allah doa apa ya doa yang disampaikan oleh guru-guru kita insya Allah akan diijabahi apalagi kalau doa tersebut disampaikan oleh orang tua kita misalkan saya dulu ketika sebagai santri ya, ketika sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai pelajar ya sampai dengan detik ini ya selalu minta doa kepada orang tua
Pak besok saya mau ujian, ujian apa? Ujian skripsi atau mungkin ujian disertasi dan seterusnya. Mohon doanya. Insya Allah dengan doa dari orang tua kita itu insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dimudahkan urusannya apapun masalah kita insya Allah dengan doa yang disampaikan oleh orang tua kita atau mungkin dari guru-guru kita akan dimudahkan segala urusan kita. Terus yang berikutnya selain dari nasihat, selain dari doa, kita juga perlu menyebarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif ya. Ya seperti tadi di awal ada zikir, ada sholawat dan seterusnya. Daripada bengong, daripada mikir-mikir yang nggak jelas, daripada galau dan seterusnya, lebih baik zikir. Keluarkan kata-kata positif dari mulut kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Ya tentunya dengan zikir ini hati kita akan menjadi lebih tenang. Lagi galau istighfar, istighfar sebanyak-banyaknya. Banyak nih majelis zikir, banyak nih pengajian-pengajian ya silakan hadiri ya. Kalau mungkin belum sempat ya silakan dengan dengan mengucapkan secara mandiri oleh kita sendiri ya silakan itu bisa dilakukan ya apalagi ada semacam ijazah gitu ya dari seorang ustadz, seorang pak yai kepada santrinya, silakan itu diamalkan. Sehingga nanti itu akan sangat berdampak kepada kita nantinya, kepada kita yang mengucapkan kata-kata positif tersebut. Bapak Ibu jamaah Katasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya, kalau tadi saya katakan kata-kata yang baik dan seterusnya itu yang positif akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebaliknya kalau kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang jelek, ya misalkan ya fitnah, apalagi nih ya ibu-ibu di perumahan misalnya ya gibah, gosip dan seterusnya membicarakan baik itu kebaikan maupun keburukan orang ya tidak baik ya. Apalagi dibicarakan keburukannya sampai keluar ada istilahnya fitnah gitu, ada fitnah. Sehingga kalau dikatakan dalam Al-Quran itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih keras, lebih syadid ya, lebih lebih parah banget itu dibandingkan dengan apa upaya-upaya pembunuhan ya. Sehingga hal-hal yang seperti yang kita lakukan menggibah, memfitnah, terus apa menyebarkan kata-kata yang lain yang tidak baik. Begitu juga dengan apa an-namimah, mengadu domba ya, mengadu domba satu si A si B dibilang jelek dan seterusnya sehingga nanti membuat orang tersebut sakit tadi sehingga nanti akan ada dampak-dampak yang negatif yang akan apa namanya muncul dari adu domba yang kita lakukan. Bahaya sekali. Ini sehingga nanti kalau kita melihat dampaknya atau ganjarannya tentunya akan mendapatkan ganjaran nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat atau melakukan kata-kata yang negatif ini tentunya sangat-sangat memiliki dampak yang tidak baik ya, tidak baik. Apa tadi seperti tadi memfitnah, menggunjing, apalagi mengadu domba ya, tentunya ini memiliki dampak yang sangat-sangat negatif. Banyak kasus ya, banyak kasus di luar sana, banyak kasus di tempat-tempat kita. Apalagi kalau kita saat ini mendengar, melihat di sosial media kasus-kasus yang berawal dari lisan yang salah, kasus dari menggunjing, menggibah, mengadu domba sampai dengan seterusnya itu banyak sekali mengeluarkan atau memberikan dampak yang negatif kepada kita, baik ya pada pelaku maupun kepada yang tadi yang menjadi korban. Bapak Ibu jamaah Katasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit apa ya, sedikit praktek kita coba yang mungkin saya akan berikan kepada jamaah semuanya. Hal ini ya tentunya nggak gampang ya. Wah, bisa aja seperti apa namanya mungkin teorinya seperti itu, tetapi bisa saja nanti ini tips-tips ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah Katasa pada malam hari ini. Yang pertama
sebelum kita menyampaikan sesuatu, tentunya perlu apa? Perlu dipikirkan, perlu apa ya? Apa namanya? Saring ya, saring atau mungkin tidak hanya berupa kata-kata ya. Sekarang eranya sosial media, eranya era digital, ya kita sudah sangat fase sekali kalau tangan kita ini apa namanya? Memberikan semacam apa kata-kata lewat ketikan di HP kita, di apa di smartphone kita, entah itu status, entah itu apa namanya memberikan komentar atau mungkin di sosial media yang kita miliki ya kita ada istilah sharing dulu sebelum sharing. Begitu juga kita harus sharing dulu nih di dalam pikiran kita, di dalam otak kita nih kita filter lah dalam hati pikiran kita ini kira-kira ini ada manfaatnya apa tidak? Apakah ini tenan tora gitu ya? Apa yang akan kita keluarkan, baik itu berupa lisan, kata-kata lisan, atau mungkin tulisan kita berupa status, berupa apapun itu di sosial media kita, di smartphone kita, ya harus kita pikirkan, harus kita saring dulu, harus kita filter dulu, apakah ini bermanfaat, apakah ini nanti akan memberikan apa namanya dampak kepada orang lain ketika ada yang membaca, menyakiti dia atau tidak, dan seterusnya. Kalau jawabannya tidak, ya alangkah baiknya tentunya diurungkan dulu. Ya lebih baik kita diam saja. Diam lewat lisan atau juga kita tidak jadi kalau tadi kita sangat pandai, lihai menggunakan sosial media kita, ya udah kita urungkan niat kita untuk memberikan apa status atau memberikan apa namanya update-update status kita lah di sosial media. Nah, itu dari dari kita. Terus yang berikutnya adalah kita ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal-awal juga memperbanyak zikir ya zikir ya. Ini kalau lisan kita tadi saya senang sekali tadi Pak Pur Ustadz Pur menyampaikan Pak nanti kita pernah sholawat dulu ya ada zikir-zikirnya ya. Desain kita di awal tadi basah ya terbiasa dengan zikir ya kalau terbiasa dengan zikir untuk maaf akan mengucapkan kata-kata yang negatif gitu atau kata-kata yang jorok apapun itu akan di hati ini karena terbiasa dengan ya zikir lisan kita fasih dengan zikir terbiasa dengan zikir hati kita tenang dengan zikir dengan lisan yang dengan kalimat-kalimat thayyibah kalau ketika suatu saat ingin atau mungkin ada godaan mengucapkan kata-kata yang negatif itu akan seperti ada kontrol diri. Ah, ini nggak benar, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai dengan karaktermu yang selalu berzikir dan seterusnya. Makanya, tetapi sebaliknya kalau ada mungkin sana, di luar sana ada orang yang terlalu fasih gitu, ya sedikit marah, sedikit ya ada kata-kata dari lisannya yang sangat-sangat jorok sekali sehingga mungkin bisa saja selain jorok terkesan negatif atau mungkin malah terkesan menyakiti dia sangat terbiasa tidak ada upaya filterisasi tidak ada upaya untuk apa namanya mensaring gitu apa yang dia katakan makanya perbanyak zikir ya itu insya Allah akan lebih apa namanya bisa memberikan latihan lisan kita menjadi kata-kata yang lebih baik. Terus yang berikutnya adalah, ini mungkin rada berat ini ya, belajar menjadi pendengar yang baik. Ya, ini orang ada yang suka ngomong, wah sampai A sampai Z itu sampai senang sekali ya. Tapi terkadang kita perlu juga menjadi pendengar yang baik. Ini agak susah ya. Ketika lawan bicara kita suaranya tinggi, apalagi ada kata-kata yang sangat-sangat mengganggu hati dan perasaan kita, ya kita udah tunjukkan saja rasa hormat kita, rasa empati kita, apalagi lawan bicara kita lebih sepuh, lebih senior dan seterusnya, sehingga benar-benar apa namanya menjadi pendengar yang baik ini bisa terlatih dengan baik. Terus yang berikutnya, yang tips yang saya coba berikan ini, kita coba bergaul dengan orang-orang soleh ya, dengan orang-orang yang baik. Ya, tentunya benar, lingkungan sangat-sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita, apalagi kebiasaan dari lisan kita. Lingkungan sangat, misalkan sangat
diisi dengan lingkungan majelis zikir, ya tentunya lisan kita selalu berzikir, lingkungan itu sangat positif vibes-nya, sangat-sangat positif, ya tentunya kita akan mengeluarkan kata-kata yang positif juga. Kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang baik juga, sehingga apa yang kita keluarkan dari lisan ini benar-benar sesuatu yang baik, apa sehingga diri kita ini mendapatkan manfaat yang lebih baik dan lebih positif lagi. Itu sedikit tips ya dari saya terkait dengan bagaimana lisan kita ini benar-benar bisa menjadikan apa namanya amal jariah kepada kita semuanya, sehingga nanti apa kata yang kita keluarkan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, sedikit sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan, saya sedikit memberikan ini, memberikan satu slide lagi, mungkin singkat saja. Mungkin ada yang pernah mendengar salah seorang peneliti dari ini ya, dari Jepang. Ah, Jepang ya. Ini dia meneliti air sebenarnya ya. Namanya Mr. Emoto, seorang peneliti dari Jepang. Dia meneliti air. Air yang dia teliti itu tidak hanya satu sumber, baik sekali sumber air yang ada di Jepang, yang ada di luar negeri. Ternyata air itu ketika diteliti ya di labnya Masaru Emoto tersebut, seorang peneliti dari Jepang ini memiliki struktur konstruk yang berbeda-beda ketika ya lagi-lagi sumbernya itu ya sumbernya itu tergantung dari sumbernya, artinya misalnya kalau dari air limbah dan seterusnya, dia akan mengeluarkan struktur yang akan tidak baik. Begitu juga tidak hanya dari sumbernya, kita menyampaikan kata-kata yang positif dan negatif ini pun akan berdampak kepada air. Ini kalau mau tahu lebih lanjut ada di buku Miracle of Water, ya, ke mujizat air. Tidak hanya lewat kata-kata, lewat musik, lewat mungkin hal-hal yang positif, konstruk airnya itu akan berubah. Misalkan seperti seperti ini ya, ya seperti ini. Ini dari sumber-sumber air yang bagus ini, sumber air dari bagus, sumber air yang ada di Jepang, dari Antartika. Ini karena sumbernya bagus, bentuk konstruknya air dilihat lewat mikroskop itu konstruksinya tuh seperti ini. Kalau mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu yang punya bros ya kayak akan serupa seperti ini ya. Kalau dari sumbernya itu bagus ya. Begitu juga sebaliknya kalau sumber airnya tuh sumber yang apa namanya jelek atau kotor, banyak polusi dan seterusnya. Konstruk airnya, bentuk airnya itu ketika dilihat dengan menggunakan mikroskop itu akan jelek, konstruknya akan jelek sekali. Begitu juga dengan air itu kalau diberikan hal yang positif atau negatif. Ya, misalkan ini air Fujiwara dari bendungan Fujiwara di Jepang tersebut sebelum Sini diberikan Ustaz, doa, ya. itu ya, slide-nya belum pindah Ustaz. Oh, serius? Ya, slide-nya masih. Hmm. Oh, gitu. Sebentar. Walala, afwan afwan. Ya Hmm. ya ya. Ya. Sebentar. Oh, walah. Belum belum. Ya ya, oke. Masya Allah. Nggak bilang dari tadi. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ini kelihatan ya? Belum, belum. Kok belum? Eh, belum ya? Serius? Sebentar. Dereng, Ustaz. Dereng, dereng, sebentar. Sebentar. Ya, ya, ya. Oke, oke. Saya ulangi. Alah, saya salah pencet. Ngapunten. Ah, ya, ini kelihatan ya? Halo? Lalu proses, proses. Ya, kelihatan Ustaz. Afwan, 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 masya Allah. Ya, Eh, saya tadi semoga tadi bisa menangkap apa yang saya sampaikan di awal tadi. hmm. Di apa di Jepang tadi saya ulangi, dari seorang peneliti Masaru Emoto namanya, dia melakukan penelitian terhadap beberapa sumber air yang ada di Jepang. Kalau sumber airnya itu bagus, misal saya back sebelumnya itu ya, misalkan ini di Lourdes Prancis ya, terus mungkin ada di mana nih, di
di ais Antartika, di sumber air yang ada di Jepang, Samuji, Saijo dan seterusnya. Ini sumbernya bagus, bersih, jernih dan seterusnya. Bentuknya itu bagus sekali, indah sekali kayak porosnya ibu-ibu pengajian gitu. Dan kalau begitu sebaliknya, kalau dari sumber air yang kotor, apa namanya, terkena dampak polusi dan seterusnya, bentuknya itu sangat-sangat jelek sekali. Nah ini ada air dari sumber bendungan Fujiwara. Sebelum diberikan sebelum diberikan doa, bentuk atau konstruk airnya ketika dilihat menggunakan mikroskop itu akan jelek sekali. Nah, ini ketika diberikan doa oleh orang-orang Jepang yang beragama Shinto, doa ya pasti doa itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Bentuk airnya itu Masya Allah luar biasa sekali. Bentuknya akan cantik sekali seperti bunga mawar dan seterusnya telah diberikan doa. Dari ini, selain dari doa, ada juga dengan menggunakan terapi dengan menggunakan musik Beethoven. Air tersebut ya cantik sekali bentuknya nih. Ya, ada musik yang lainnya, terus ada musik apa namanya kayak musik healing, musik relaksasi. Bentuk airnya tuh akan sangat indah sekali. Nah, ini. Kalau ini musik kawachi, folk dance yang dari Jepang juga indah sekali. Nah, ini kalau apa air kalau didengarkan diputarkan musik heavy metal musik itu apalagi kalau nggak tahu nih kalau di Bojonegoro sudah masuk virus ini belum horek itu ya horek ya kalau sudah masuk ya ini sudah kalau dicek lagi itu ya diri kita maaf menurut penelitian Masaru Emoto ini diri kita ini bisa dikatakan hampir 82% itu terdiri dari air. Ngapunten nih. Kalau ngapunten kalau kita setiap hari ini nggak tahu nih. Kalau di Jawa Timur kan lagi viral apa pro kontra tentang musik horek gitu ya. Wah, musik kan ajeb-ajeb. Nah, itu kan wah sampai rusak genteng, sampai rusak itu sampai yang physically seperti itu jah hancur. Apalagi diri kita yang ini sebagian besar adalah 82% adalah isinya air. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat tadi ya ini yang bentuk air ini kalau dengan kata-kata cinta, dengan kata terima kasih ini efek dari apa namanya kata kita ucapkan apa namanya misalkan kalau dari apa namanya penelitiannya Mas Roy Emoto ini menggunakan apa namanya membandingkan antara air yang diberikan kata-kata negatif dan kata-kata yang positif. Kalau kata-kata yang negatif positif seperti ini ada cinta, oh kamu cantik, kamu cakep dan seterusnya, thank you dan seterusnya, kamu gagah, kamu bagus dan seterusnya, airnya itu akan berbentuk konstruk seperti ini, teksturnya itu akan seperti ini. Begitu juga sebaliknya kalau air tersebut dengan kata-kata yang negatif. You make me sick. Kamu nanti akan sakit nanti. I will kill you. Saya akan bunuh kamu. Tak pateni kon dan seterusnya. Apalagi kalau menyebutkan orang yang punya rekam jejak yang buruk secara historis, misalkan Adolf Hitler, disebutkan saja dengan ini subhanallah, ini luar biasa sekali nih risetnya ini. Apalagi kalau kita sumber air yang paling bagus dan konstruknya bagus itu adalah apa? Air apa yang di Mekah sana adalah air Zam-Zam. Kenapa bagus? Bagus sekali. Ya kenapa? Ya tidak ada kata-kata negatif. Ya di sana ada kalimat thayyibah, ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik innal hamda dan seterusnya. Orang mengucapkan zikir, orang mengucapkan ketika melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Air Zam-Zam itu ketiga ya dampaknya sangat-sangat luar biasa kepada siapa yang meminumnya. Dan dikatakan, saya nggak tahu ya hadis atau apa tidak, kalau kita minum air zam-zam ya itu akan tergantung dari apa yang kita katakan. Misalkan ini saya dapat cerita dari kawan yang kemarin melaksanakan ibadah haji, saya tuh kelaparan ketika di apa namanya ketika melaksanakan wukuf di Arafah itu lapar sekali itu. Tapi saya bawa air zam-zam. Saya berdoa ya Allah kuatkan saya, ya Allah apa kenyangkan saya. Betul. Dan wah subhanallah, subhanallah, masya Allah tuh. Dia saat itu juga ya tidak merasakan lapar dan tidak merasakan haus dan terusnya. Ya makanya kata-kata yang kita keluarkan ini apalagi ke dalam diri kita itu akan sangat berdampak lagi karena tubuh kita eh, sebagian besar konstruknya isinya adalah sebagian besar dari air ya tentunya
apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita keluarkan dari lisan kita, ya dari lisan kita ya harus dipikirkan. Ya sebaiknya emang harus mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat positif. Ya seperti yang saya katakan tadi, majelis ini, majelis Katasa ini, pengajian Katasa ini ya luar biasa sekali. Kita berkumpul dengan orang yang insya Allah orang yang soleh. Kita selalu mendengarkan sesuatu yang positif. Kita selalu menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya, ya, bukannya kalimat-kalimat yang negatif. Ya. Kayak dikatakan, ya ini kesimpulannya dari Masaru Emoto ini, be careful to say and do anything. Makanya hati-hati ini dengan apa yang kita ucapkan, ya, dan nanti dengan apa yang kita lakukan nantinya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada sesi waktu untuk kita tanya jawab. Sekali lagi, bukan saya sebagai ahlinya di sini, tetapi lebih ke kita sharing, kita berbagi dan seterusnya. Semoga nanti bisa memberikan kemanfaatan bagi jamaah Katasa pada malam hari ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Mantap. Baik, terima kasih kepada Ustadz Johar Ali SPDI MPDI yang telah memberikan ilmunya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan dari materi tersebut barangkali dari teman-teman sekalian ada sudah menyimpan pertanyaan. Materi yang disampaikan sangat menarik sekali tentunya. Jadi silakan dari teman-teman hadirin sekalian yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, silakan jika ada pertanyaan bisa pengajukan. Baik, silakan kepada Saudari Dian Puspitasari untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya MC. Suara saya terdengar. Terdengar, Kak? Oke, baik. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Dian dari Balikpapan. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari yang sudah Ustadz sampaikan. Intinya kita bisa menjadikan lisan kita sebagai amal jariah. Tadi juga sudah disinggung kalau sekarang adalah masanya sosial media di mana kita lebih sering berinteraksi sama orang itu mungkin lebih banyak di sosial media daripada kita ketemu langsung sama orang. Nah, sekarang kan sudah banyak juga ya Ustadz postingan-postingan tentang hal-hal kebaikan gitu. Entah misalnya potongan-potongan hadis atau misalnya potongan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, apakah kita boleh men-share postingan-postingan itu eh, dengan kapasitas kita yang tidak tahu itu sebenarnya ya anggaplah kita bisa menilai itu baik, tapi itu benar atau enggak, misalnya itu hadis itu sahih atau enggak, itu bagaimana ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dijawab aja ya, Mbak Roro ya, mumpung inget Iya, gitu. silakan. Oke, terima kasih Mbak Sinten tadi yang dari Balikpapan. Dian Ustaz. Mbak Dian. Ya, pertanyaan yang luar biasa dan itu benar-benar terjadi di tengah-tengah kita. Banyak dari kita, misalkan di grup aja lah, di grup itu, di grup. Wah, maaf. Terkadang kalau di grup WA, terkadang kalau di grup WA itu banyak apa ya, kita bukan berperan ya. Banyak karakter yang muncul ya, seperti tokoh-tokoh gitu. Ada yang tiba-tiba bukannya sok ya, tiba-tiba menjadi seorang ustadz, wah, tiba-tiba menjadi seorang apa? Seorang motivator tiba-tiba menjadi ya dia tiba-tiba ya begitulah memberikan memberikan sesuatu ya share-share apapun itu cuma terkadang seperti yang saya sampaikan tadi kalau ada sesuatu yang
kita share itu di luar, maaf ya, kapasitas dan kita belum paham, ya belum paham. Alangkah baiknya kalau saya secara pribadi memberikan saran, alangkah baiknya jangan dulu di share ya, jangan dulu share. Terkadang ada yang, maaf, belum tentu apa yang kita share tersebut, maaf ya. Maaf, itu maaf ada yang apa namanya benar semuanya. Terkadang ada yang ketika kita suatu grup maaf ada sumbernya tuh dari golongan tertentu. Kita share di golongan yang itu golongannya sangat-sangat ya mungkin beda golongan gitu, sehingga wah ini nanti akan muncul apa? Muncul sesuatu yang ya apa namanya yang nggak baik juga nanti di hubungan kita dengan satu grup tersebut. Dan sekarang kita mungkin lebih seperti yang benar kata Mbak Dian tadi, kita lebih banyak interaksinya itu lewat sosial media. Uh, Kita tetangga saja, bukan di RT saja, mungkin banyak lebih lewat ini ya, lewat sosial media WA gitu, ya, padahal deketan, padahal sebelahan gitu. Tapi kita, oh ya ini banyak curhatan juga tuh di tetangga tuh apa, macam-macam lah. Ada yang jadi ustadz, kabutan gitu ya. Ada yang sok jadi apa namanya seorang motivator, wah, dan seterusnya. Ada yang sok cuek dan seterusnya ya. Kalau saya sih ya, seperti saya sampaikan tadi, kita saring-saring ya, saring dulu sebelum sharing. Oh, cek ini, oh bener apa enggak nih. Terkadang maaf ada yang men-share sesuatu, misalkan ada maaf tadi ada misalkan ada bacaan Al-Quran, hadis, itu ada yang salah dan seterusnya. Maaf, ketika kita menyebarkan sesuatu sumbernya yang nggak jelas atau mungkin ada yang salah gitu ya, yang mendapatkan maaf ganjaran keburukan atau mungkin bisa dikatakan dosanya itu adalah orang yang pertama kali nge-share. Terus Mbak Dian ikut-ikutan nge-share, Mbak Dia juga kena itu. Terus akan terus habis berapa lagi nge-share sampai wah jamanya sampai ila yaumil akhir, ya udah. Oh, kan datang Ya, ke Mbak Dian juga. Ketika itu bukan mengapunten, bukan kapasitas kita, belum tahu sumbernya dari mana dan seterusnya, lebih baik itu jadi konsumsi diri kita untuk kita pelajari dulu. Misalkan kalau memang ada sumber rujukan dari seorang yang kita pahami ilmunya sangat-sangat ini ya, fakih banget ya. Artinya fakih itu dia ilmuannya tinggi sekali ya. Kita share jadi eh, masalah gitu. Kita pahami apa namanya kesanatan keilmuannya lah kalau di ilmu pesantren itu seperti itu. Jadi sanatnya tuh jelas, oh ini dari gurunya, ini si A, B, si dan seterusnya. Tapi lagi-lagi, tolong kalau emang masyarakat kita itu di grup itu grup WA-nya tadi majemuk ya, tidak hanya fokus pada satu golongan, ya tolong ya tidak share. Oh ini golongan saya paling benar. Oh kono wah arah benar ya kita share, wah dan seterusnya. Ya nanti akan terjadi apa? Bentrokan. Jadi ya sesuatu yang kita tidak inginkan. Itu sih saran saya, masukan saya untuk hal-hal yang seperti ini. Bisa bisa diterima nggih, Mbak Dian ya? bisa Ustadz. Terima kasih Iya, banyak. nggih ya sama-sama. Oke, atau nuwun. Baik, terima kasih Mbak Dian dan juga Ustadz Johra Ali yang sudah menyampaikan apa pertanyaan yang menjadi unek-unek dari Mbak Dian sendiri. Dan mungkin karena waktu juga sudah melewati pukul 8, saya sebagai MC izin menyampaikan kesimpulan pada materi kita malam hari ini. Yang pertama yakni Allah itu sudah memberikan kita lisan, yang mana lisan itu adalah anugerah yang diberikan olehnya sekaligus menjadi amanah yang sudah kita bawa dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari lisan tersebut kata atau apa yang kita sampaikan itu berupa doa. Jadi tergantung baik atau buruknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan juga tadi ada sabda yang sudah disampaikan juga, yaitu undur mangkol wala tangdur mangkol, yaitu jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang telah dikatakan. Dan yang terakhir, jadikan setiap kata sebagai benih kebaikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan juga jamaah sekalian, jamaah Katasa Yayasan Bina Mulia yang sudah berbagi ilmunya di pertemuan malam hari ini.
Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Pur, Ya, Mbak Roro, Kak matur Ju, nuwun semua. Nggih, Kak Ju, nggih, nggih. mohon barokah, barokah doanya Kak Ju. Amin. Oh, nggih, 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 nggih. Ya, baik. على دين وعلى كل نية نصر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة ربنا هب لنا من الصالحين 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 اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظ السنتنا من كل ما لا ترضاه واجعل كل كلامنا صدقة جارية تقود لنا إلى جنتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله دينا الصراط المستقيم غير المغضوب آمين آمين ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustadz Pur. Makasih banyak Kak Ju. Nggih, Sehat sami-sami. selalu. Nggih, nggih, Tambah alhamdulillah sukses. sambung silaturahimnya. Berkah. Amin. Jenengan juga sukses luar biasa. Amin. Atas jalan terus. Wih, Amin. luar biasa nggih. Amin. Nggih, saya pamit undur Amin. nggih, Bapak Ibu semuanya. Doakan